Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Fikar. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan belajar iaitu babu ma'rifati alamatil i'rabi, iaitu bab mengenal tanda i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Jadi rafa' itu rafa' menjadi tanda bagi i'rab itu ada empat. Rafa' menjadi tanda bagi i'rab itu ada empat segala tempat. Ada pada empat segala tempat. Yang pertama dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi rafa'. Yang pertama dhammah. Yang kedua waw. Waw menjadi tanda bagi rafa'. Waw menjadi tanda bagi rafa'. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan membahas yaitu waw yang menjadi tanda bagi rafa'. Pelajaran kemarin sudah berlalu yaitu masalah dhammah yang menjadi tanda bagi rafa'. Dhammah yang menjadi tanda bagi rafa' sudah berlalu. Sekarang waw yang menjadi tanda bagi rafa'. Jadi sebelum kita bahas pelajaran, perlu kita garis bawahi. Di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu saraf, di dalam mempelajari kitab kuning, kita tidak terlepas yang namanya daripada isim, fi'il dan huruf ja'ali makna yang ada makna, huruf yang ada makna. Apa itu isim? Isim ialah kalimat yang menunjuki kepada maknanya sendiri dan tidak mempunyai zaman. Misalkan zaman hal, zaman mustaqbal, zaman madhi. Zaman madhi ialah zaman yang telah lalu. Sepertinya telah berbuat ia seorang laki-laki, telah berbuat ia seorang laki-laki, akan berbuat ia seorang laki-laki, sedang berbuat ia seorang laki-laki. Tidak ada seperti itu pada isim. Jadi isim ialah kalimat yang menunjuki kepada maknanya dirinya sendiri. Seperti kitabun, kitab. Kitab itu menunjuki kepada makna dirinya sendiri. Almar'atun, wanita. Rijalin, laki-laki. Zaidin, si Zaid. Itu kan menunjuki kepada makna dirinya sendiri. Jadi kita dapat mengenal isim dengan beberapa tanda. Yang pertama, masuknya harkat tanwin. Kitabun. Ini tanwin. Jadi apabila pada suatu kalimat ada harkat tanwin, maka kalimat itu tergolong dalam isim. Yang kedua, tanda isim ialah masuknya alif lam, alif al. Alif lam, alif al sama juga. Seperti al-mar'atu. Ini kan ada alif lam. Jadi pada suatu kalimat bila masuk alif al ataupun alif lam berarti kalimat itu isim. Isim. Yang ketiga yaitu masuknya huruf jar. Bi ini huruf jar. Jadi apabila masuk huruf jar pada suatu kalimat itu menandakan bahawa kalimat di depannya ialah isim. Seperti bi, rijalin. Jadi rijalin ini isim. Dan tanda selanjutnya yaitu suatu kalimat berharkat kasrah ataupun khafad, berharkat di bawah. Itu menandakan kalimat itu isim. Satu lagi tanda isim yaitu disandarkan. Apa makna disandarkan? Seperti hadza kitabu Muhammad. Bermula ini itu kitab Muhammad. Ini kitab Muhammad. Jadi kitabu ini merupakan isim. Isim yang disandarkan kepada Muhammad. Kitab disandarkan kepada Muhammad menjadi kitab si Muhammad. Kira-kira bisa dipahami? Yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il ialah menunjuki kepada makna dirinya dan mempunyai zaman. Seperti fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Jadi fi'il ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi ialah perbuatan yang telah lalu. Yang kedua fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Perbuatan yang sedang terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. Yang ketiga fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar ialah perbuatan menyuruh, perbuatan perintah. If'il, perbuat olehmu. Itu kan perintah. Ijlis, duduk olehmu. Itu perintah. Yang ketiga huruf ja'ali makna. Huruf yang mempunyai makna. Seperti inna artinya bahwa, bi artinya dengan, waw artinya dan. Jadi seperti ra itu tidak termasuk ra, tidak ada makna. Dal tidak ada makna, tidak ada artinya maksudnya. Bisa dipahami? Jadi dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu saraf, di dalam di dalam kitab kuning kita tidak terlepas daripada tiga ini.
Isim, fi'il dan huruf. Jadi pembahasan kita bukan ini. Pembahasan kita yaitu waw yang menjadi tanda bagi rafa'. Seperti itu. Jadi saya ingin menjelaskan lagi yaitu masalah i'rab. Apa itu i'rab? I'rab ialah berubah akhir kalimat. Misalkan Zaidan, yang berubah bukan ya, bukan Zaid, tapi dai. Asadun, yang berubah bukan alif, bukan sin, tapi dal. Jadi anna Zaidan asadun, bahwa sungguh Zaid itu singa. Kenapa dibaca Zaidan asadun? Ingat rumusnya ialah berubah akhir kalimat karena berbeda amal yang masuk di atas kalimat. Anna ini ialah huruf ataupun amil menasab isim, merafa' khabar. Menasab isim. Zaidan ini menjadi isim. Nasab ini menjadi nasab nasab, rafa' itu nama harkat. Jadi an ini tugasnya menasab isim, merafa' khabar. Merafa' khabar. Jadi Zaidan menjadi isim, asadun menjadi khabar. Selanjutnya kana Zaidun asadan. Lah kok beda? Ya lah jelas beda. Kenapa? Karena berbeda amil. Ini amil menasab isim, merafa' khabar. Sedangkan kana ialah amil merafa' isim. Ini menasab isim, ini merafa' isim, menasab khabar, merafa' khabar. Jadi Zaidun menjadi isim, asadan menjadi khabar. Itulah yang dimaksud dengan i'rab. Kira-kira bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami baru kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama ini saya ambil yaitu daripada kitab Kawakib. Wa ammal wawu fadakunu alamatan lirraf'i fi mawadhi'aini fi jami'il mudhakkaris salimi wa ma humila alaihi wa fi asma'il sittati. Jadi adapun bermula waw itu niscaya maka ada ianya waw itu tanda bagi rafa' pada dua tempat. Jadi waw menjadi tanda bagi rafa' itu ada pada dua tempat. Waw menjadi tanda bagi rafa' itu ada dua tempat. Fi jami'il mudhakkaris salimi. Yang pertama pada jamak mudzakkar yang salim. Wa ma humila, dan barang-barang yang dipertanggungkan di atas jamak mudzakkar yang salim, di atasnya jamak mudzakkar yang salim. Jadi yang pertama kita bahas yaitu mengenai tempat pertama. Kan tadi ada dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar yang salim. Jadi hukum jamak mudzakkar yang salim itu diketika rafa' dengan waw, diketika nasab dengan ya, diketika jar dengan ya. Contoh diketika rafa' ialah ja'a mu'minuna. Ini yang akan kita bahas, yaitu waw yang menjadi tanda bagi rafa'. Ja'a mu'minuna. Seperti itu. Jadi yang pertama ja'a mu'minuna. Kan pembahasan kita waw menjadi tanda bagi rafa'. Ini waktu di Arab ja'a fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi. Tugasnya merafa' fa'il. Mu'minuna menjadi fa'il. Hukum fa'il marfu' ala marfa' dhammah. Bukan dhammah, ala marfa' waw. Kenapa waw? Karena dia jamak mudzakkar yang salim. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini alamat rafa' waw, bahwa kalimat ini menjadi jamak muannas, jamak mudzakkar yang salim? Bukan jamak muannas, jamak mudzakkar yang salim. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat mu'minuna ini termasuk jamak mudzakkar yang salim? Jadi caranya kita pandang, kita tengok, kita lihat kalimatnya. Mu'minuna. Jadi tadi waw menjadi tanda bagi rafa' yang pertama pada jamak mudzakkar yang salim. Jadi mu'minuna dasarnya ialah mu'minu. Mu'minu. Di saat mu'minu ini ingin dijadikan kepada jamak mudzakkar yang salim, maka ditambahkan waw mati dan nun sehingga menjadi mu'minuna. Jadi kita dapat mengetahuinya yaitu dengan masuknya waw dan nun. Waw dan nun. Jadi waw dan nun tanda jamak mudzakkar yang salim. Jadi apabila pada suatu kalimat di akhir kalimat terdapat waw dan nun, ini jamak mudzakkar yang salim. Jamak mudzakkar yang salim. Di ketika apa? Di ketika rafa'. Kan tadi jamak mudzakkar yang salim dirafa' dengan waw. Jadi nanti ini menjadi fa'il. Hukum fa'il marfu', alamat rafa', tanda rafa'. Kan kita sudah sedang membahas yaitu masalah waw menjadi tanda bagi rafa'. Ini alamat rafa'. Alamat itu tanda rafa'. Apa di sini tanda rafa'? Yaitu waw.
Waw. Kenapa waw? Karena dia jamak mudzakkar yang salim. Contoh lain seperti mursaluna. Ini juga jamak mudzakkar yang salim. Jamak mudzakkar yang salim. Fungsinya untuk apa kita mempelajari ini? Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar kita dapat mengetahui perbedaan kalimat. Sesudah kita dapat mengetahui perbedaan kalimat, maka barulah kita bisa menerjemahkan dari kata-kata ini. Ini ja'a artinya telah datang. Ja'a fi'il madhi, telah datang oleh orang mukmin. Jadi di ketika kita menerjemahkannya, mukminuna ini kan jamak muannas yang jamak mudzakkar yang salim. Apa itu jamak? Jamak ialah 3 dan lebih daripada 3. Kalau mufrad 1, tasniah 2, dan jamak 3 dan lebih daripada 3. Jadi ketika kita menerjemahkan telah datang orang-orang mukmin, telah datang orang-orang mukmin. Jadi maksud orang-orang mukmin di sini bukan 1 orang, tapi 3 dan lebih daripada 3. Itulah fungsinya kita mempelajari mengenai ini semua. Bisa dipahami kira-kira? Kalau bisa, oke lanjut. Yang kedua, yaitu kan ini tadi pada jamak mudzakkar salim, wa ma humila 'alaiha wa fi asma'i sittati. Dan selanjutnya yaitu pada isim yang 6. Jadi hukum isim yang 6, rukun isim yang 6 yaitu rafa' dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Contoh qala Abu Bakrin. Ini yang akan kita bahas. Qala Abu Bakrin. Jadi qala Abu Bakrin. Jadi isim yang 6 ini sudah dikhususkan. Makna dikhususkan yaitu hanya masuk pada isim yang 6 ini ialah kalimat yang telah ditentukan. Yang 6 ini, yang pertama abuka. Abuka artinya ayahmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, hanuka di sisimu, zumalin yang mempunyai harta. Jadi apabila terdapat kalimat ini pada suatu kalimat, kalimat ini masuk pada suatu kalimat seperti contoh tadi, yaitu Abu Bakrin. Abu Bakrin. Liqala ini fi'il madhi, telah berkata Abu oleh ayah, Bakrin, Bakar, telah berkata oleh ayah Bakar. Jadi ketika kita mengi'rabnya qala fi'il madhi, tugas fi'il madhi ialah merafa' fa'il. Abu menjadi fa'il. Abu ini menjadi fa'il. Hukum fa'il marfu', alamat rafa'. Tanda rafa'nya apa? Alamat itu tanda rafa'nya waw. Kan ini rukunnya. Alamat tanda rafa' ialah waw. Seperti itu. Begitu juga dengan jamak mudzakkar yang salim. Ja'a fi'il madhi mu'minuna menjadi fa'il. Jadi ketika mengi'rabnya ja'a fi'il madhi tugasnya merafa' fa'il, mu'minuna menjadi fa'il. Hukum fa'il marfu'. Tanda rafa' apa? Waw. Kenapa waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Hukum jamak mudzakkar salim ketika rafa' dengan waw. Kira-kira bisa dipahami? Insyaallah. Jadi sedikit-sedikit pasti akan bisa dipahami karena tidak sekaligus. Insyaallah sedikit-sedikit pasti akan bisa dipahami. Jadi bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ataupun di dalam grup. Jadi saya tegaskan yaitu kepada seluruh anggota grup bila ingin bertanya yaitu 2 pertanyaan ataupun 3 pertanyaan. Seperti itu. Jadi kurang lebih yang kurang saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, kekeliruan, kejanggalan, harap diperbaiki sama-sama. Maklum kita sebagai manusia pasti mempunyai silap salah. Akhir kalam, inda tihali ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.